Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali dengan saya di program Bincang Santai di channel Gedu TV Official. Ini senang sekali saya kesempatan di hari ini di suasana yang berbeda. Kita di tempat yang istimewa. Ini bisa lihat teman-teman, suasana di belakang adalah kolam renang standar nasional bahkan internasional ya, yang ada di Kota Magelang. Namanya Samapta Aquatic Stadium yang ada di Kompleks Gelora Sanden atau Sport Center yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga Kota Magelang. Dan saya sudah bersama dengan dua narasumber spesial ini yang hari ini akan membahas kita tentang cukai ya, cukai, tembakau, rokok ilegal, dan ada event nanti yang terkait dengan cukai maupun tembakau itu ya. Dan saya perkenalkan ini satu-satu, ini yang di tengah ini dengan Bapak Arif. Beliau adalah staf dari kantor Bea Cukai Magelang ya. Betul Pak Arif? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Mas Bayu Saputro. Siap. Ini yang punya tempat ini ya. Beliau kepala UPT Sport Center yang mengelola kawasan ini, Bau Rekso. Sehat Mas Ayu? Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih sudah gabung dengan kita di podcast Bisa namanya Pak. Bincang Santai. Ini channel kita di Gedu TV Official ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya, untuk lihat nanti tayangan-tayangan kita berikutnya. Oke, selamat pagi Pak Arif dan Mas Bayu. Kita hari ini memperbincangkan cukai, kemudian tembakau, dan sudah ada di depan kita ini rokok dan vape yang nanti bisa dijelaskan Pak Arif ya. Ini apa sih? Ini bukan sekadar pajangan ya teman-teman, tapi ini ada ceritanya gitu. Oke, ini pertama untuk Mas Arif dulu, ini saya ingin tahu dulu sebenarnya apa sih cukai itu? Jadi Mas Asep, Mas Bayu, dan viewers ya Mas. Iya, atau subscriber lah. Jadi cukai itu adalah prinsipnya satu, pungutan negara atas barang-barang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi gampangnya adalah perpajakan atas barang-barang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang-barang tersebut yang tertentu ini karena karakternya lah dia kena cukai. Yang pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi, kemudian penggunaannya itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Kemudian terakhir yang keempat adalah dipungut cukai untuk keadilan dan keseimbangan. Contohnya, apa itu? Jadi cuma dibayang-bayangin. Ini barang yang tertentu apa sih? Barang tertentu misalnya kalau di depan kita ini adalah ada rokok dan vape, ini masuknya adalah hasil tembakau. Jadi semua olahan tembakau, olahan final dari tembakau itu kena cukai. Kemudian yang kedua ada namanya etil alkohol. Alkohol murni itu kena cukai. Yang ketiga ada namanya minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol. Jadi kasarannya minuman keras. Kenapa kok kena cukai? Tapi konsumsinya perlu dikendalikan. Kata orang kesehatan, penelitian kesehatan menyampaikan banyak merokok atau karena merokok ini ada gangguan kesehatan. Minimal paru-paru, pernafasan, juga penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Kemudian kalau etil alkohol, kenapa tadi perlu dikendalikan? Jangan sampai alkohol yang besar manfaatnya itu hanya untuk dibuat minuman beralkohol. Padahal etil alkohol itu bisa untuk bahan pembuatan cat, obat batuk kita, pasta gigi yang semriwing. Ada ya? Ada alkoholnya Mas. Cobi nanti dibersani. Obat batuk semriwing. Yang semriwing ya. Mentol. Terus kemudian bisa juga untuk misalnya kemarin COVID, hand sanitizer Mas. Buat tangan itu, betul. Kemudian minuman beralkohol kenapa juga harus dikendalikan? Dampaknya Mas, kesehatan jelas, katanya bisa diabetes. Terus tadi kalau yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi. Di kemasan rokok ini ada peringatan hanya boleh menjual untuk umur 18 tahun ke atas. Karena tadi efek dari nikotin dan
daftar yang karena merokok itu dapat mengganggu kesehatan. Kenapa 18 tahun? Karena mengganggu tumbuh kembang otak, Mas. Jadi harus diawasi. Kemudian etil alkohol, jangan sampai tadi hanya untuk minuman saja. Betul. Terus kalau minuman beralkohol juga tadi harus diawasi, karena selain barangnya diawasi juga hanya boleh dijual di tempat-tempat tertentu, tidak bebas gitu ya. Di Kota Magelang itu hanya hotel bintang 3 ke atas dan restoran yang mengajukan izin untuk menjual alkohol yang boleh menjual. Kalau ada yang beli di toko-toko sebelah, itu pelanggaran. Itu yang menerbitkan adalah Perda Kota Magelang. Kemudian tadi pungutannya menimbulkan dampak negatif. Jadi ada kalau merokok minimal kan asapnya mengganggu. Ada perokok pasif, perokok aktif. Terus kemudian kalau minuman, orang mabuk karena minuman, Mas, dengan kejahatan gitu. Dampaknya lingkungannya gitu kan. Bahaya. Betul. Terganggu. Terus yang terakhir adalah pembebanannya perlu untuk keadilan dan keseimbangan. Mas, orang yang bisa beli rokok, bisa tadi minum minuman keras, itu pasti sudah makan. Sudah makan ya. Mungkin toh bangun tidur, makan nggak makan, langsung merokok. Wah, sementara mungkin di lingkungan kita, sekitar kita ada saudara-saudara kita yang untuk makan hari ini saja susah. Sulit. Padahal nggak puasa, tapi kok belum makan. Maka dibungut cukai untuk membantu saudara-saudara yang kita. tidak itu. Oke. Intinya ada, Mas. Ada ya. Nah ini itu banyak sekali ini ya yang kena cukai itu ya. Hasil tembakau, kemudian etanol ya. Nah kalau ketentuan dari undang-undang sendiri besarannya berapa sih Pak? Kalau tarif Mas ini di Undang-Undang Cukai, jadi undang-undangnya itu memang Undang-Undang 11 tahun 95. Diperbarui dengan Undang-Undang 39 tahun 2007. Perubahan sedikit. Namun sebetulnya cukai ini sudah berlaku sejak zaman Belanda, Mas. Dari zaman Belanda. Oh, oke. Hasil tembakau ini sejak zaman Belanda. Bir dan alkohol sulingan juga begitu. Kalau tarifnya itu 275% dari harga jual yang ditetapkan pabrik. Tinggi sekali ya. Luar biasa. Dari harga jual eceran, harga yang bisa kita beli itu adalah 57% dari harga jual eceran yang bisa dibeli oleh masyarakat. Tarif juga secara umum. Besar juga ya. Baru tahu kan teman-teman. Jadi ternyata 57% itu misalnya. Nah, contoh. Rokok harganya 10.000. Maka dia kena cukainya 57%, kurang lebih 5.700. Itu untuk negara. Nanti ada juga pajak lainnya ada lagi. Pajaknya. Nanti pokoknya kurang lebih sekitar 60% itu disumbangkan untuk negara. Dari satu bungkus rokok. Atau dari satu batang rokok. Satu batang rokok itu segitu ya teman-teman. 57% sendiri untuk negara. Nah kalau di Magelang, khususnya Kota Magelang ini banyak nggak penerimaannya? Oh iya. Jadi kalau di kami kantor BOJK Magelang kan mengawasi daerah wilayah kerja kami meliputi kota Kabupaten Magelang, kemudian Temanggung, kemudian Wonosobo dan Kabupaten Purworejo. Selama tahun 2022 kita berhasil mengumpulkan dari cukai sendiri 231 miliar. 231 miliar. Wow. Kemudian dari biaya masuk, karena kita juga ada pemberian fasilitas untuk impor itu 1,8 miliar. Untuk tahun ini itu sudah terkumpul kira-kira lebih dari 60 miliar. Jadi per 31 Maret itu 60 miliar lebih sudah dipungut oleh padahal baru 3 bulan ini ya. Udah 60 miliar ya. Kita nanti kontrak dan bisa memberikan sumbangan untuk negara. Tapi itu kan dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat, betul. Dan di Kota Magelang juga cukup besar ya penghasilannya ya. Padahal di kota sendiri itu kan nggak ada produksi tembakau kan ya. Nggak ada kebunnya itu kan. Nah kok bisa dapat itu, nah gimana itu? Betul Mas, jadi ini yang di Kota Magelang itu mendapat namanya dana bagi hasil cukai. Dana bagi hasil cukai ini memang tadi berawal dari cukai Mas. Kalau kita masuk dulu dari cukai, itu cukai kalau ditinjau dari pemungutannya, pemungutnya, maka dia masuk dalam pajak pusat.
Pajak pusat. Oke. Langsung disetorkan ke negara. Ya. Jadi dalam harian itu dari pemerintah pusat sana mengetahui perkembangan penerimaan pajaknya. Oke. Nah, kemudian sejak reformasi 98 itu kan birokrasi kita berubah, Mas. Jadi dulu yang terpusat semua dari Jakarta, dari ibu kota negara kan ada sistem desentralisasi, ada otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini harus ada perimbangan keuangan dari pusat dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya dana bagi hasil cukai. Terbaru ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditetapkan bahwa cukai yang dikumpulkan oleh negara sebesar 3% itu dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dikembalikannya melalui pemerintah daerah. Jadi programnya juga macam-macam, Mas. Dan namanya ketentuannya itu 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ada 30% untuk peningkatan kualitas bahan baku karena kebetulan kita nggak ada petani, jadi bisa dialihkan ke program yang lain. Kemudian bisa juga untuk pengembangan pembantu pertumbuhan industri, di pelatihan buruh pabrik rokok. Kali di kota ini kan ada salah satu pabrik rokok yang cukup lama dan terkenal, itu juga menyumbang cukai untuk negara. Ada juga yang 20%-nya itu untuk bantuan langsung. Bantuan langsung. BLT boleh, Mas. Oh, dari situ ya. Salah satu sumbernya. BLT itu dari dana bagi hasil cukai. BLT-nya untuk buruh pabrik rokok. Kemudian ada yang 40%. Itu tadi untuk kesehatan. Jadi di awal kan disampaikan, perlu pembaharan negara untuk keadilan dan keseimbangan. Ternyata kita merokok, tapi saudara-saudara kita untuk makan saja sulit. Wajib warga negara itu untuk menjadi anggota dari BPJS kan, Mas. Ada yang tidak sanggup mengiur. Nah, saudara-saudara kita yang tidak sanggup itu bisa dibayarkan iurannya melalui 40% dana bagi hasil cukai. Kemudian 10% untuk penegakan hukum. Itu sosialisasi seperti semacam ini. Kemudian besok Mas Bayu juga dalam rangka kampanye kita. Kemudian juga operasi pasar, Mas. Jadi memang rokok ini kan beredar secara bebas di pasar. Barangkali ada yang melanggar, kita bisa memastikan bahwa ada pelanggaran atau tidak itu dengan melakukan operasi pasar. Jadi banyak peruntukannya ya dari bagi hasil cukai itu, dan Kota Magelang salah satunya yang mendapatkan bagian dari dana bagi hasil cukai ya, karena salah satunya punya pabrik ya di Magelang ya. Tahun ini saja mencapai 11 miliar lebih, Mas. 11 miliar lebih untuk Kota Magelang saja. 2023. Itu naik dari tahun 2022 itu 7 miliar lebih. Karena sebelumnya memang presentasinya 2%, sekarang 3%. Naik presentasinya. Kesejahteraan masyarakat ini juga menjadi perhatian kita semua. Berarti kalau pendapatannya pemerintah naik, berarti tarif cukainya pun setiap tahun naik atau ada aturan sendiri? Jadi tadi mengenai cukai kan tadi disampaikan bahwa yang pertama adalah pengendalian konsumsi. Kemudian yang terakhir baru dipungut cukai untuk keadilan dan keseimbangan. Caranya tarifnya dimahalkan. Nah, berhubung dengan tarif yang naik ini, misalnya tahun 2023 kemarin kita secara rata-rata itu naik lebih dari 10%. Itu tujuannya itu untuk melawan atau mengurangi prevalensi perokok anak. Jadi survei dari BPS, data BPS menyampaikan bahwa 25% lebih penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas adalah perokok. 5 tahun ke atas. 5 tahun. Data resmi pemerintah. 5 tahun itu sudah merokok. Nah, kalau rokok ini lebih mahal lagi, maka anak-anak 5 tahun itu TK SD ya, Mas? Itu kan nggak bisa beli rokok. Belinya cilok mawon. Tujuannya itu. Soalnya belinya rokok, wah ini termasuk bisa, padahal kan
Bung Karno mengatakan, oh, beri aku 10 pemuda, nah itu guncang dunia. Nah kalau pemudanya sudah sakit-sakitan, betul, bahaya ya, bahaya. Kenapa kok cukai ini terus bukan harus selalu naik, tapi kemarin kok naik salah satunya. Ya, salah satunya memang karena kita menjaga betul yang generasi dini kita ya. Karena 5 tahun sudah merokok ini kan bahaya sekali. Data BPS ya, teman-teman. Memang tarif adalah dalam rangka pengendalian konsumsi. Iya, oke. Nah, ketika sudah diawasi produknya, mulai dari pabriknya segala macam. Nah, peredarannya ini juga tentu diawasi, Pak. Ya, termasuk barangkali yang terpampang di sini ini, barangkali teman-teman juga sudah menanyakan, ini contoh rokok yang bagaimana sih? Ya kan, yang ini yang diawasi atau ini yang resmi? Nah, ini perlu dijelaskan, Mas Arif. Jadi memang kita Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap cukai tadi ya. Tiga besaran ya tadi, hasil tembakau, salah satunya rokok, berbagai jenis, Pak. Berbagai jenis. Tidak hanya rokok kretek, tapi ada rokok putih, ada cerutu, gitu. Ada rokok klobot, Mas Bayu, kemudian ada juga tembakau rajangan. Itu semua hasil tembakau yang diawasi. Termasuk ini yang terbaru adalah liquid vape. Liquid vape, oke. Nah, kemudian ternyata tidak semuanya ini adalah memiliki izin di Bea Cukai. Oke. Rokok ilegal, gitu. Rokok ilegal ini bisa diartikan adalah rokok yang beredar di pasaran, tapi belum memenuhi kewajibannya di bidang cukai. Jadi setiap rokok yang beredar di masyarakat itu seharusnya ada pita cukainya. Ada pita sebagai cukainya. bukti bahwa dia telah membayar cukai. Ada pita cukainya sebagai bukti membayar cukai. Kelihatan ya pitanya, teman-teman. Nah, ada yang modelnya begini. Kemudian ada juga yang model lain. Juga di samping. Di samping sama. Ada juga yang modelnya seperti ini. Tapi ini ilegal ini. Nanti kenapa ini ilegal kita cek sama-sama ya. Siap. Jadi karena dia tidak membayar cukai maka ilegal. Modusnya Mas itu ada kurang lebih karena kita lihat dari pitanya, Mas. Karena sebagai tanda pelunasan menjadi legal maka kita lihat pitanya. Yang pertama barangkali adalah yang gampang ini, tidak ada pita cukainya. Rokok polos. Polosan ya. Rokok polos. Tidak ada pitanya. Tidak ada pita cukainya. Jadi semua rokok yang beredar yang masih segelnya masih utuh tapi tidak ada pitanya ini ilegal. Jelas ilegal. Oke. Kemudian yang kedua, barangkali ada pitanya. Gitu, ada pitanya resmi tapi ternyata pita cukainya ini bekas. Bekas biasanya agak kusut. Agak sobek sedikit begitu ya. Kenapa kok ini dikatakan ilegal? Karena dia pita cukainya ini berulang. Jadi pada prinsipnya satu kemasan rokok satu pita cukai. Satu pita cukai. Jadi kalau zaman kita sekolah dulu, Mas, kayak beli gorengan ambil 5 bayar 1. Nah, ini contohnya. Pakai pita cukai bekas. Pabriknya resmi tapi pitanya bekas. Yang ketiga itu ada namanya pitanya resmi, tapi dia salah peruntukan, Mas. Salah peruntukan. Repot kalau salah peruntukan. Misalnya begini, ada pabrik rokok itu produksinya 2. Ada rokok kretek tangan, biasa kita sebut kretek. Ada yang rokok kretek mesin atau filter biasa kita coba ya. Kita dengar di pasar itu filter ya. Nah, tarifnya ini ternyata beda, Mas. Rokok kretek tangan ini lebih rendah tarifnya. Lebih murah. Karena dia sistemnya kan padat karya, Mas. Dia sudah membayar pegawai orang ya. Multiplier efeknya kan terasa. Ada orang bekerja di situ. Sementara kalau rokok mesin, kenapa dia mahal? Karena dia tidak menggunakan tenaga manusia. Tenaga kerja kita tidak terserap. Dia pakai mesin sama listrik saja. Mungkin orangnya cuma 1-2 untuk mengatur, mengoperasikan itu. Itu kemasannya. Bisa jadi dia tadi rokoknya filter pakai cukainya kretek. Itu salah peruntukan. Atau bisa juga begini, Mas.
rokok itu kadang satu merek itu dia bikin 2 varian. Dua isi varian. 12, Ya. isi 20, bahkan kadang ada yang isi 16. Ya. Nah, kalau kemasannya bilang isi 20, Ternyata pitanya 16. isi 16 atau 12, berarti ini kan kurang. Nyolong kurang ya. Bayar, nyolong Ya. juga. Nah, yang nyolong ini juga termasuk juga. Siap. Ada juga namanya salah personalisasi. Wih, apa meneh wih? Pada prinsipnya tadi, kalau satu pita cukai untuk satu bungkus rokok, per pita cukai ini untuk satu perusahaan. Misalnya satu perusahaan. Mas Asep punya perusahaan rokok, Mas Bayu punya, saya punya. Pitanya sama-sama pesen ke bea cukai, sama-sama pesen ke pemerintah, dicetak ya pitanya Mas Asep untuk Mas Asep, pitanya saya untuk saya, pitanya Mas Bayu untuk Mas Bayu. Kalau saya pinjem pitanya Mas Asep, pelanggaran. Mas Bayu pinjem pitanya orang lain juga membayar, atau bahkan orang lain di sana yang belum berizin pakai pita punya kita, wah itu juga melanggar. Berarti ada cirinya ya? Iya. Kelihatan. Ini misalnya rokok atau misalnya yang istilah umum ya, misalnya ada maju makmur, maju lancar gitu. Kan misalnya kodenya ditetapkan maju makmur MAJ MAK. Nah, kok ternyata rokoknya maju makmur dilekati maju lancar MAJ LAN. Sudah pelanggaran. Rokok resmi itu pasti ada nama perusahaan rokoknya di bawah sini, kemudian ada lokasinya pasti harus menyantumkan itu. Kalau lokasinya cuma Indonesia gitu, wah itu bisa dicurigai Mas. Paling enggak umum banget. Harus ada nama daerah sampai kota. Enggak usah RT RW. Ada nama kotanya. Iya. Terus kemudian yang terakhir sekali ada lagi adalah pita cukai palsu, Mas. Ini paling gampang, Mas, pita cukai. Pita cukai palsu. Bayangkan coba kita pasangkan dengan yang asli, misalnya itu pasti akan kelihatan. Kebetulan enggak. Kita coba dengan pita cukai yang asli. Misalnya itu asli. Nah, membedakannya. Ini contoh ya, spesimen ini. Ini contoh. Nah, pita cukai asli itu, Mas, digoyang sedikit aja, hologramnya banyak lah, kelihatan. Sudah langsung jelas ya kelihatannya. Bling. Ada juga yang mencoba itu mencetak sendiri, Mas, tapi karena tintanya itu nggak standar, juga hasilnya kurang baik. Dan ini mencetak sendiri pasti nggak ada hologramnya atau berbeda. Karena Mas, pita cukai ini walaupun kecil begini, Mas, seperti perangko materai, tapi teknologinya juga canggih. Dicetak oleh Peruri, pencetak uang kita. Jadi ada hologramnya pun pasti beda dengan hologram salaf kulit. Berarti khusus hologram. Jadi hologramnya sudah cukai. ada desainnya juga. Terus desain setiap tahun dia berubah. Tahun ini kita desainnya adalah desain kita adalah fauna Indonesia. Tema fauna. Ada 4 hewan, Mas, kalau lihat di situ ada Tarsius atau tangkasi ini dari Sulawesi Selatan, hewan endemik. Seperti kera. Kemudian ada namanya badak bercula satu. Jawa Barat. Ada juga ini gajah. Ini apa? Bekantan apa nggih? Bekantan, Kalimantan. Kalimantan Selatan. Betul. Kemudian satu lagi harimau. Harimau Sumatera. Tahun lalu temanya burung, Mas. Temanya burung. Tahun 2023 ini temanya fauna. Berarti setiap tahun ganti tema. Setiap tahun ganti tema. Desainnya pasti ganti. Warnanya juga bisa jadi berubah. Kalau desainnya ganti warnanya. Iyalah, betul. Ini juga biar memudahkan ya teman-teman untuk membedakan rokok produksi tahun berapa, ya kan? Betul, itu. Ini misalnya contoh yang tahun lalu ini fauna burung. Berarti tahun 2022. Apakah ini ilegal? Bukan. Belum tentu. Dia sudah ada pitanya, maka dia sudah membayar cukai.
Tadi betul Mas Asep belum tentu. Ya. Jadi beritanya salah gitu. Ya. Beritanya orang lain. Tadi yang kretek dipasang di filter gitu. Ya. Nah, niku. Ya belum mungkin juga 2022 belum habis kan produknya ya kan. Betul, gitu. Mas. Kalau terkait dengan pita ini sendiri desain tahun lalu itu ada batas lekatnya, Mas. Oh, berapa lama? Berarti paling lambat Februari 1 Februari 2000 tahun berikutnya. Ya, oh, begitu. Berarti Februari selebihnya harus berganti. Harus pita baru. Harus pita baru. Kalau masih ada sisa pita di pabrik itu bisa dikembalikan ke negara. Oh, oke. Ada sisa di kantor bisa dikembalikan ke negara. Ada pengembalian juga. Pengembaliannya kalau yang di pabrik tadi kan berarti sudah lunas, guys. Iya, sudah. Itu nanti ada pengembalian juga. Oke. Tapi membayar biaya cetak, Mas. Tinggal biaya cetaknya saja. 1.000 2.000, Mas. 140 rupiah gitu. Oh, murah ya. Iya. Biaya cetaknya. Oke. Jadi kalau yang sudah beredar sih enggak apa-apa ya. Karena sudah bayar toh. Mungkin untuk kontrol kita sendiri aja. Iya, oke. Tahun 2021 nih, saya 2023 rasanya seperti apa gitu. Betul. Nah, bagi orang awam untuk membedakan mana pita asli, mana palsu itu seperti uang itu udah dicek pakai laser apa? Ultraviolet itu ya. Nah, ini kebetulan Mas Arif juga bawa alatnya untuk membedakan. Gitu. Cek ya, Mas. Waduh, tapi ini kok terlalu terang, Mas. Oh iya ya, harus di tempat gelap biasanya ya. Harus di bawah meja. Oke, yang intinya sih pakai sinar ultraviolet ya, teman-teman nanti dilekatkan di sini. Kalau misalnya itu kita ambil, Mas, itu pita cukai ini, kertasnya itu memantul, Mas. Mantul. Seperti uang ya. Kalau asli ya. Memantul, jadi dia tidak menyerap. Misalnya kalau kita ini terus kita kasih sinar UV, maka yang bukan pita cukai warnanya menjadi ungu. Tapi yang di pita ini akan tetap warnanya. Tidak berubah. Menyerap, tidak menyerap. Oke, siap. Kemudian di kertasnya sendiri ada serat-seratnya, Mas. Kalau kita perhatikan itu kan ada kayak cacing-cacing warna merah gitu. Betul ya. Oke. Itu pun bisa diambil, Mas. Bisa diambil. Nanti peneliti coba dikopek seratnya itu bisa diambil. Itu yang menandakan asli. Oke. Kalau palsu itu kayak di print gitu ya. Di print nggak bisa. Ya, betul. Nah, ini kan cukai betul-betul mengawasi peredaran rokok ilegal ini ya. Selain karena merugikan negara karena tidak bayar ya cukai gitu kan, ada dampak lainnya nggak sih Pak? Dari peredaran rokok ilegal itu? Jadi memang karena satu, Mas, rokok ilegal ini kan berarti dia kalau tadi yang polos itu kan tidak berizin, Mas. Tidak berizin. Berizin pasti dia punya pita cukai. Di dalam peraturan pemerintah, itu pemerintah menetapkan bahwa kemasan rokok yang resmi, tadi ini contohnya, ini harus mencantumkan tar dan nikotin. Oh, oke. Jadi pabrik yang sudah resmi mau memproduksi rokok, dia harus mengajukan merek dulu ke bea cukai. Merek dulu, oke. Dalam mengajukan merek itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, bukan peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Kesehatan menyampaikan harus ada disampaikan kandungan tar dan nikotin. Tar dan nikotin, Yang bisa mengetes tar dan nikotin juga bukan bea cukai, Mas. Ada laboratorium khusus untuk mengecek kandungan tar dan nikotin. Di laboratorium kesehatan juga nggak bisa. Jadi ada laboratorium khusus untuk ngecek itu. Yang bisa mengecek kandungan tar dan nikotin. Ketika rokok polos ini tidak berizin, maka siapa yang memastikan dia menulis kandungannya benar atau enggak? Itu yang harus kita cermati. Selain itu ternyata kalau rokok yang resmi itu kan bayar cukai, Mas. Kalau rokok legal itu karena nggak bayar kan murah. Harga jualnya murah. Pasar rokok atau ekonomi masyarakat ini bisa terganggu, Mas. Karena pabrik yang sudah mapan barangkali pengaruhnya sedikit. Pabrik yang baru merintis itu terambil. Padahal dia punya buruh juga harus dibayar. Kemudian ternyata tadi di samping sumbangan kepada negara,
cukainya kan juga dikembalikan ke masyarakat. Iya. Nah kalau rokok ilegal nggak bayar cukai, nggak bayar, duitnya kan nggak ke masyarakat lagi. Iya, Padahal biasanya pabrik rokok itu mau skala kecil maupun yang besar-besar kan tenaga kerjanya dari lingkungan sekitar. Iya, betul. Ekonominya kan tumbuh. Sudah kerja di situ, berarti dia nggak nganggur. Iya. Bulan atau setiap hari, setiap minggu dia bawa pulang uang. Kemudian nanti pas ada sebagai hasil cukai bisa dapat BLT tadi, dia sebagai buruh pabrik, atau misalnya sebagai buruh tani, tembakau, nah itu kan ekonomi multipliernya efektif. Iya, betul. Itu juga dengan vape. Nanti di lehernya sini, Mas. Oke, ketika dibuka, diputar rusak.